Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang modul ajar. Saya Ulana Nigrawati akan menyampaikan, akan memaparkan tentang modul ajar. Ya, Bapak Ibu, modul ajar apakah pernah mendengar kata-kata modul ajar? pernah Bu. Modul ajar kalau saya dulu itu memahaminya sebuah materi saja, 3D materi dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Itu modul ajar. Oh, ya Bu, kalau sekarang modul ajar itu sama dengan RPP ya Bu ya. Jadi pengertian modul ajar itu adalah sejumlah alat atau sarana, metode-metode petunjuk dan pedoman yang dirancang secara sistematik dan menarik. Artinya ketika dalam proses mengajar kita harus mempersiapkan dulu apa-apa yang akan diajarkan, itu namanya modul ajar. Atau kalau yang istilah yang kurikulum yang lama itu sama dengan kurikulum ya. Kemudian komponen modul ajar itu ada informasi umum, kompetensi inti, dan lampiran. Nah, informasi umum terdiri dari identitas sekolah. Identitas sekolah itu eh, nama sekolah, instansi ya, kemudian jenjangnya apa, kemudian kelas, kemudian alokasi waktu, kemudian kompetensi awal. Kompetensi awal itu pengetahuan atau keterampilan yang akan dimiliki oleh siswa, ya, yang perlu dimiliki oleh siswa, itu namanya kompetensi awal. Kemudian yang ketiga, profil pelajar Pancasila, itu merupakan pembentukan karakter. Jadi dalam modul ajar itu harus ada pembentukan karakter. Pilih salah satu dari profil pelajar, boleh lebih dari satu ya, dari profil pelajar Pancasila, tidak harus semuanya. Kemudian yang ketiga adalah sarana dan prasarana. Jadi apa yang diperlukan, apa yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Kemudian target peserta didik. Jadi peserta didik itu ditargetkan, seandainya dikelompokkan ya, ada yang pemahamannya kurang, ada yang lebih dan sebagainya. Makanya targetnya siswa yang seperti apa. Kemudian model pembelajaran. Hmm, jadi kerangkanya apa, modelnya seperti apa yang akan kita ajarkan, metodenya apa, apakah daring, luring, atau blended. Kemudian pada selanjutnya tentang tadi informasi umum, sekarang kompetensi inti. Di dalam kompetensi inti itu ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu mencerminkan hal-hal yang penting dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, pemahaman bermakna. Apa itu pemahaman bermakna? Informasi yang bermanfaat yang akan peserta didik diperoleh. Ya, itu namanya pemahaman bermakna. Kemudian pertanyaan pemantik. Jadi kita sebagai guru juga merangsang atau memberi pertanyaan pemantik supaya siswa ada respon atau berpikir kritis. Kemudian yang selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Jadi untuk kegiatan pembelajaran itu berisi langkah-langkah apa yang akan kita lakukan dalam proses pembelajaran. Kemudian selanjutnya asesmen. Jadi asesmen itu diagnostik, formatif maupun sumatif yang akan kita lakukan. Kemudian yang terakhir adalah ada pengayaan dan remedial. Jadi kalau yang pengetahuannya lebih itu pengayaan dan yang kurang remedial. Kemudian yang terakhir adalah refleksi. Jadi umpan balik apa yang peroleh dari proses pembelajaran. Yang terakhir adalah lampiran. Lampiran berisi lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium dan daftar pustaka. Kemudian prinsip penyusunan modul ajar itu ada 4 prinsipnya. Yang pertama adalah esensial. Esensial itu pemahaman konsep dalam mata pelajaran melalui pengalaman belajar
belajar. Jadi apa namanya? Berisi lah, berbobot lah ya. Kemudian menarik dan bermakna itu harus menumbuhkan minat. Jadi siswa itu tertarik dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah relevan dan kontekstual yang berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman. Jadi ada relevansinya, ada hubungannya. Yang keempat adalah berkesinambungan. Berkesinambungan itu keterkaitan antara kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan fase peserta didik. Yang terakhir adalah prosedur penyusunan modul. Prosedurnya, satu, analisis kondisi dan kebutuhan guru peserta didik. Jadi kita analisis dulu kira-kira kebutuhan peserta didik ini apa, guru juga apa yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua adalah identifikasi dan tentukan dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi kita ambil ada berapa karakter yang akan kita capai dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah tentukan ATP akan dikembangkan menjadi modul ajar. Jadi kita tentukan dulu alur tujuan pembelajaran yang mana yang akan kita ajarkan. Kemudian yang keempat, susun model ajar sesuai komponen yang tersedia. Nah, jadi komponen tadi kan ada banyak ya, jadi harus kita susun secara runtut. Kemudian pelaksanaan pembelajaran, dan terakhir adalah evaluasi dan tindak lanjut. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Ada yang ada pertanyaan? Iya, Bu. Saya, Bu, mau tanya, Bu. Bu Rodatu mau bertanya, Ya. boleh Bu? Ya. Silakan. Pertanyaan saya, apakah komponen-komponen modul ajar bisa ditambahkan? Gimana? Komponen tadi kan ada komponen-komponen modul ajar ya. Nah, Ya. pertanyaan Bu Rodatul, apakah bisa ditambahkan? Seperti itu Bu ya. Iya. Iya, benar. Gimana Bu Sela? Bisa memberi tanggapan? Kalau menurut saya modul ajar ya, yang seperti yang sudah disampaikan tadi mengenai modul ajar, komponennya ada 3 ya, tadi yang sudah dipaparkan dengan jelas. Ada komponen informasi umum atau identitas, kemudian ada kompetensi inti yang mana di dalamnya sudah ada kegiatan pembelajaran, sudah lengkap dengan asesmennya, bahkan sudah dilengkapi dengan lampiran, LKS, pembacaan sampai dapat dikatakan sudah disiapkan gitu. Kalau untuk ditambah, saya rasa tergantung dengan Bapak Ibu guru yang akan menggunakan modul tersebut. Karena beda sekolah, beda kebutuhan, beda identifikasinya, dan juga beda penggunaannya modul seperti apa. Tapi kalau misalnya untuk instansi ya, AB 1, 2, 3 ini saya rasa cukup ya. Itu sudah tercakup lah. Administrasinya sudah tercakup semua. Oh iya. Ya, betul. Itu aja menurut saya Bu Ulan. Iya, sesuai kebutuhan lah Bu Rodatul ya. Iya, Bu. Terima Dengan kasih, Bu. karakter. Ya, Ya, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Cukup, Bu. Cukup. Ya. Ya. Mungkin itu saja ini presentasi dari saya rasa cukup. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.